Suara jelas, Bapak Ibu? Baik. Selamat pagi, Bapak Ibu, Mas, Mbak, hadirin semua yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya di hari Sabtu pagi ini untuk mengikuti akademi yang diselenggarakan oleh generasi peneliti ini. Semoga kita semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu sekalian, tema webinar hari ini adalah pengaruh public relation pada pariwisata di era teknologi digitalisasi 4.0 yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rosi F. Daud, MIKOM. Selamat pagi, Ibu Rosi. Mohon maaf, Ibu masih di mute sepertinya. Mic-nya masih di mute ya, Bu? Belum terdengar. Apa saya yang belum terdengar? Oh, sudah. Selamat pagi, Bu Rosi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu, kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bu, ada 22 peserta yang sudah siap untuk mengikuti webinar dari Ibu. Namun sebelumnya, ini saya untuk membacakan CV dari Ibu Rosi. Ibu Rosi F. Daud, SIKOM, MIKOM, adalah seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Riwayat pendidikan beliau S1-nya yaitu mengambil ilmu komunikasi di Universitas Lampung. Kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di Universitas Lampung juga mengambil jurusan yang sama, yaitu ilmu komunikasi. Nah, bidang keahlian beliau adalah public relation, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi pemasaran, metode penelitian sosial, perkembangan teknologi komunikasi, dan komunikasi lintas budaya. Nah, selain itu, beliau juga aktif menulis buku maupun artikel ilmiah gitu. Nah, beliau juga aktif sebagai narasumber dan juga trainer di berbagai acara. Itu tadi CV dari Ibu Rosi. Nah, sebelumnya saya informasikan bahwa webinar ini nanti akan berlangsung selama 1,5 jam ke depan, di mana akan dimulai dengan sesi penyampaian materi selama 1 jam, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Gitu. Nanti Bapak Ibu peserta jika ingin bertanya bisa raise hand, open cam, atau bisa juga lewat kolom chat. Gitu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rosi untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan yang di pagi hari ini telah hadir mengikuti webinar atau seminar pagi hari ini ya. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana peran public relation pada pariwisata di era teknologi digitalisasi 4.0. Garis besar public relation, bidang public relation merupakan suatu bidang yang sangat luas, menyangkut hubungan dengan berbagai pihak. Public relation juga tidak sama dengan sekedar relation, meskipun mempunyai peran yang sangat besar dalam kampanye public relation.
Public relation juga bukan sekedar menjual senyum, propaganda dengan tujuan-tujuan kemenangan sendiri, atau mendekati pers dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemberitaan. Public relation juga mengandalkan strategi, yakni agar perusahaan disukai dan dipercaya oleh pihak-pihak terkait serta publik. Bagaimana kedudukan definisi public relation di dalam manajemen? Public relation merupakan suatu fungsi manajemen yang sama pentingnya dengan pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Public relation juga memiliki fungsi manajemen untuk membantu menegakkan dan memelihara aturan bersama dalam komunikasi demi terciptanya saling pengertian dan kerjasama antara lembaga atau perusahaan dengan publiknya, membantu manajemen dan menanggapi pendapat publiknya, mengatur dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat, membantu manajemen dalam mengikuti, memonitor, bertindak sebagai suatu sistem tanda bahaya untuk membantu manajemen berjaga-jaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan buruk, serta menggunakan penelitian dan teknik-teknik komunikasi yang efektif dan persuasif untuk mencapai semua itu. Public relation adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana, serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik, menurut Renaldi Kasali pada tahun 1994. Melihat fungsi public relations seperti itu, tentulah terlihat bahwa keberadaan praktisi public relation tidak hanya penting sebagai sebuah perusahaan, tetapi penting bagi seluruh badan atau lembaga yang ada di Indonesia. Seluruh lembaga, baik lembaga pemerintahan ataupun swasta, sangat membutuhkan hadirnya seorang praktisi public relation. Fungsi public relation. Yang pertama adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh etikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Fungsi yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Fungsi yang keempat, unsur penting dalam organisasi dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik. Sesuai harapan, publik tetap merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Fungsi yang terakhir, keempat, meningkatkan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Peran seorang humas atau public relation khususnya dalam bidang pariwisata adalah untuk dapat meyakinkan seseorang atau wisatawan agar mau datang ke sebuah negara dalam kondisi apapun. Artinya, dalam dunia public relation diajarkan untuk tidak melihat sesuatu itu dari masalah yang ada, tapi harus dapat melihat dari sisi lainnya, sehingga bukan menambah masalah baru, justru mampu untuk mengalihkan dari masalah yang ada. Dalam Prita Kemal Gani juga mengatakan, fungsi public relation sebenarnya sangat penting bagi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, apalagi melihat begitu banyaknya daerah-daerah yang bagus dan memiliki potensial untuk dikunjungi turis asing, tapi belum terpublikasikan dengan baik. Fungsi public relation juga memiliki keterkaitan erat
dengan media relation dalam meningkatkan ketertarikan turis terhadap pariwisata di Indonesia. Peran humas di dalam bidang pariwisata sangat erat kaitannya kepada institusi atau lembaga yang mengungsinya, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang merujuk kepada fungsi dan peran humas di dalam bidang pariwisata selain hanya membentuk citra dari institusi atau lembaga tersebut, tapi juga merupakan alat untuk memperkenalkan objek wisata. Selain itu, hubungan pariwisata dan humas atau public relation juga sangat erat, di mana pariwisata juga membutuhkan humas atau public relation dalam pengembangannya. Seperti contohnya, menyusun strategi komunikasi di antaranya adalah promosi tempat wisata, kampanye program wisata, dan pengenalan budaya dan objek wisata yang merupakan faktor penting yang dapat menarik minat pengunjung untuk dapat ke daerah tersebut. Salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia adalah dengan objek wisata Indonesia yang menarik. Jika sebuah tempat wisata yang sangat menarik di Indonesia tidak ramai dikunjungi wisatawan hanya karena kurangnya komunikasi atau promosi yang baik, tentunya sungguh sangat disayangkan. Wisatawan adalah salah satu sarana penggerak ekonomi Indonesia. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, maka akan semakin besar devisa yang dihasilkan dan maka akan bertambah pula perekonomian di Indonesia. Untuk itu, public relation memiliki peranan yang strategis dalam menyampaikan informasi secara kreatif, inovatif, dan efektif dengan memanfaatkan teknologi dan new media. Penyampaian pesan dengan konten yang empatif dan mengoptimalkan teknologi digital, maka akan tercipta trust atau kepercayaan dan persepsi positif. Tren wisata di dunia mulai berubah, diferensiasi pariwisata serta teknologi mempengaruhi cara masyarakat mengakses wisata serta rekreasi. Tidak hanya itu saja, perkembangan teknologi khususnya informasi dan komunikasi secara tidak langsung juga mempengaruhi selera dan cara bisnis pariwisata berkembang. Public relation memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap perubahan sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Dari keberadaan suatu produk, public relation berperan sebagai media untuk berkomunikasi suatu organisasi atau destinasi wisata dengan pihak-pihak terkait untuk membangun suatu citra. Contohnya, pariwisata di Provinsi Lampung dalam menghadapi tantangan, maka peran public relation ditingkatkan seperti membangun konsolidasi dengan organisasi-organisasi pariwisata untuk membina hubungan dengan pemerintah. Itu salah satu contoh ya dari public relation dalam mengelola pariwisata. Aspek peran yang sering digunakan oleh praktisi public relation dalam mencapai tujuan antara lain adanya pendekatan kemasyarakatan, persuasif, dan edukasi sehingga tanggung jawab sosial dalam public relation dapat terpadu secara integratif. Jadi fungsi public relation sebagai penyampai informasi kepada publik tercapai. Ada hubungan harmonis suatu organisasi dengan masyarakat. Media relation adalah aktivitas komunikasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang atau balance, menurut Febriandi pada tahun 2017. Manfaat dari media relation yang berhubungan dengan teori dari tujuan public relation yaitu yang pertama, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara public
sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Salah satu kegiatan instansi pemerintah atau perusahaan dalam memberikan informasi kepada publik atau masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik adalah kegiatan media relation. Media relation adalah aktivitas komunikasi public relation atau humas untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam 2 dekade terakhir ini telah mengubah berbagai pengaturan kehidupan manusia. Kemunculan revolusi industri 4.0 di Jepang berdampak di semua bidang, termasuk di sektor pariwisata. Era ini ditandai dengan kemudahan akses informasi melalui media digital. Dalam hal ini, Indonesia juga tidak ingin dikalahkan. Tetapi di Indonesia, era revolusi Indonesia baru di era 4.0 inilah alasan munculnya fenomena pergeseran budaya dari sistem manual ke dunia maya dan visual, serta di sektor pariwisata, terutama wisatawan di Indonesia yang merupakan generasi milenial. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, khususnya bab 2 pasal 3 yang menyebutkan usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan, yaitu industri pariwisata, dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Menteri Pariwisata Menpar Bapak Arief Yahya mengatakan, perkembangan pariwisata Indonesia akan mengandalkan teknologi digital untuk mengakselerasi pertumbuhannya dan dalam menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian. Penggunaan teknologi digital dirasa paling tepat di era milenial saat ini. Untuk mengubah dunia secara radikal, ada 2 cara, yaitu regulasi atau teknologi. Kita memilih teknologi digital untuk pariwisata, agar Indonesia mampu mengguncang dunia. Menpar menerangkan, 5 perusahaan terbesar di dunia saat ini merupakan perusahaan berbasis digital atau digital company. Karena itu, industri pariwisata pun harus mengandalkan teknologi digital. Tumbuhnya sektor pariwisata Indonesia juga didorong tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan wisata, terutama oleh generasi milenial. Dari sisi strategi, pariwisata Indonesia berkembang dan maju berkat konsep 3A, yaitu adanya atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Selama ini promosi sudah dilakukan dengan gencar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, baik secara offline maupun digital, terutama digital. Public relation dalam mengembangkan pariwisata dan menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian melalui pendekatan digital dilakukan dengan 3 program, yakni program pertama adalah Wonderful Startup Academy, di mana Wonderful Startup Academy ini adalah merupakan program pengembangan startup bisnis yang bergerak pada sektor pariwisata di Indonesia, hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan ICSB Indonesia. Salah satu tujuan program ini adalah untuk menciptakan
ekosistem agar Indonesia menjadi destinasi wisata utama mancanegara. Program yang kedua adalah nomadic tourism ya. Nomadic tourism adalah gaya berwisata baru, di mana wisatawan dapat menetap dalam kurun waktu tertentu di suatu destinasi wisata dengan amenitas yang portable dan dapat berpindah-pindah. Program terakhir yaitu destinasi digital. Dikatakan destinasi digital karena destinasi itu terbentuk dan menjadi benar-benar destinasi wisata setelah dipromosikan melalui media sosial. Format kontennya sangat digital, menggunakan gambar atau foto, video, dan teks, dan diposting dengan media sosial. Media yang sangat digital. 3 program pengembangan pariwisata digital, yakni Wonderful Startup, Academy, Nomadic Tourism, dan Destinasi Digital, sangatlah penting sesuai dengan jargon penting upaya Go Digital oleh Kementerian Pariwisata Indonesia, yaitu yang pertama adalah the more digital. The more personal adalah semakin digital kita mempromosikan pariwisata, secara personal kita dapat mengetahui demografi, psikologi, dan perilaku konsumen secara efektif dan terukur. Yang kedua, the more digital. The more digital profesional adalah semakin digital kita semakin profesional mempromosikan pariwisata. The more digital global adalah semakin digital kita semakin ada menjangkau konsumen berbagai negara. Diharapkan dengan 3 program pengembangan pariwisata digital, yakni Wonderful Startup Academy, Nomadic Tourism, Destinasi Digital, yang dilakukan oleh seorang public relation dalam industri pariwisata Indonesia menjadi lebih terkenal di mancanegara dan dapat memberikan tambahan devisa negara bagi negara. Berikut ini data ya hasil riset jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia melalui digital marketing. Pada bulan Januari di sini sekitar kurang lebih 5% atau 10% ya di sini ada kenaikan di bulan Februari. Pada tahun 2018 juga ada kenaikan, di tahun 2019 juga ada kenaikan. Di bulan Maret pada tahun 2017 ada kenaikan. 2018 juga ada kenaikan dan 2019 signifikannya sangat ini tinggi ya. Di bulan April juga terlihat ya kenaikan yang sangat signifikan di bulan April pada tahun 2017 dan di tahun 2018 juga terdapat kenaikan yang sangat melonjak. Terlebih lagi pada tahun 2019. Digital marketing pariwisata adalah salah satu usaha seorang public relation untuk mempromosikan dan memasarkan sebuah daerah atau daya tarik wisata dengan menggunakan media digital. Digital marketing menjadi salah satu strategi yang paling efektif diterapkan dalam melakukan promosi di era revolusi industri 4.0 ini. Teknik pemasaran melalui media digital serta teknik pembuatan kontennya, baik itu dalam bentuk artikel, foto, maupun video. Digital marketing sendiri akan berjalan efektif jika didukung dengan konten marketing yang baik pula. Kualitas konten seperti foto dan video sangat menentukan keberhasilan suatu destinasi wisata dalam hal promosi. Foto maupun video yang bagus dan menarik bisa menjadikan sebuah destinasi wisata semakin populer dan banyak
menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Hasil analisis dokumen diketahui bahwa implementasi strategi public relation dari media yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Di sini ada POP, yaitu pre-event, on-event, dan post-event. Ada pose, paid media, owner media, social media, dan endorse. Di sini juga nampak ya, di pose ini, di paid media, ada beberapa media ya di sini. Ada owner media juga ada beberapa macam. Di sini contohnya websitenya. Sosial media juga di sini ada, Instagram, di Twitter juga ada di sini, dan endorse juga ada. Contohnya yaitu testimoni sosial media. E-tourism adalah sebuah cara promosi yang modern dan informasi terkini mengenai pariwisata yang dicari oleh wisatawan, seperti objek wisata, hotel, agen perjalanan, dan event-event yang dapat diakses selama 24 jam kapanpun, dimanapun, dan siapapun. E-tourism adalah sebuah sistem interaktif online yang mempermudah wisatawan untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan. Beberapa dari elemen pariwisata yang tersedia seperti hotel dan agen perjalanan. E-tourism memiliki prinsip yang diselaraskan dengan pemanfaatannya, yaitu dalam peningkatan pembangunan pariwisata. E-tourism yang diaplikasikan di digital marketing ada 5, yaitu pertama adanya website, sosial media, online advertising, forum discussion, mobile application. Dengan perkembangan mobile yang sekarang, semua informasi kita dapatkan dari mobile dan transaksi bisa dilakukan secara mobile. Aplikasi mobile ini juga sudah terintegrasi satu sama lainnya, seperti pemesanan hotel bisa dilakukan secara mobile tanpa perantara staf hotel dari proses check-in sampai proses check-out. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terupdate secara real time, baik itu berupa konten, gambar, animasi, maupun video, atau suara akan mempermudah untuk mempromosikan pariwisata secara digital. Satu sisi akan memanjakan pelanggan atau wisatawan untuk mencari tempat-tempat yang diinginkan tanpa perlu lagi ke travel agent. Dan dari sisi bisnis akan mengurangi biaya operasional lebih cepat dan lebih profesional, serta informasi yang disampaikan bisa langsung ke seluruh dunia dapat mengetahuinya. Peran public relation pada pariwisata dalam menghadapi era digital dapat dilihat pada aktivitas marketing yang dengan mudah dapat diakses melalui media internet seperti website, sosial media, online advertising, email direct marketing, forum discussion, dan mobile application. Peranan digital marketing sangat berpengaruh untuk mendatangkan pariwisata, dan yang sedang gencar-gencarnya adalah dengan diterapkannya e-tourism, IT-enabled tourism, atau electronic tourism, yaitu suatu sistem dalam bidang pariwisata berupa berbagai jasa layanan pariwisata kepada customer dalam bentuk telematika dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini yang berjudul Peran Public Relation pada Pariwisata di Era Teknologi Digitalisasi 4.0. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bu Rosi atas penyampaian materinya. Sebelum kita lanjut, ini ada satu pertanyaan dari saya ya Bu, terkait startup academy tadi yang pengaplikasian teknik digital dalam bidang ini.
Itu apakah di Indonesia itu sudah ada, Bu? Terus contohnya apa ya itu? Terus apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum? Gitu. Maaf Mbak, nggak kedengeran. Hilang-hilang. Bisa dapat diulangi Mbak? Oh ya, baik. Startup Academy yang tadi loh Bu, yang aplikasi teknik digital untuk sektor ini pariwisata yang ada di Indonesia ini, apakah di Indonesia ini sudah ada startup academy, dan apa namanya, kalau sudah ada itu contohnya apa Bu? Contohnya apa saja? Terus apakah program itu sudah berjalan efektif gitu? Apakah terdengar suara saya Bu? Hilang-hilang apa mungkin sinyal ya? Terdengar. Oh iya, nggih. Ya, ada lagi nggak Mbak? Sudah Ibu. Dari peserta seminar? Iya, ini ada. Oh, dibacakan dulu soalnya atau dijawab dulu atau bagaimana, Bu? Oke, Itu kalau mau pertanyaan Ibu dari saya sih. bacakan. Oke ya, sebentar ya. Kalau untuk yang tadi itu yang Startup Academy ya. Iya, itu contohnya apa Bu kalau di sini? Terus itu sudah berjalan sejak tahun 2018 ya, dari pemerintah. Kalau untuk contohnya, sebentar Mbak. Contohnya ya, Wonderful Startup Academy tadi Mbak ya. Yang Wonderful Startup Academy ya. oh ya, wonderful itu ya Bu. Berarti itu juga termasuk. Suaranya kok hilang-hilang ya Pak, sinyal tempat saya. Kayaknya saya deh, di tempat saya deh kayaknya. Apa headsetnya yang kurang? Putus-putus, hilang-hilang. Mungkin headset saya coba-coba. Kalau gini kedengeran enggak Bu? Masih Mbak. Connection unstable itu tulisannya. Oh ya? Apa koneksi saya? Halo, tes. Terdengar enggak, Bu? Masih, Mbak. Malah makin parah. Iya. Putus-putus gitu ya, Bu? Iya. Muncul, hilang, muncul, hilang. Sekarang ada ya, Bu ya? Terdengar enggak, Bu? Masih, Mbak. Oke, Bu, tidak apa-apa, Ibu lanjut aja. Ya, Mbak. Jadi sudah ada, Mbak ya. Sejak tahun 2018 ini contohnya Mbak ya. Iya. Contohnya di sini bahwasanya pemerintah ini menciptakan ekosistem agar Indonesia menjadi destinasi wisata utama mancanegara. Startup Academy juga ini didukung oleh Indigo, Creative Nation, beberapa yayasan lainnya yang peduli dengan perkembangan startup bisnis. Pada tahun 2018 juga ini sudah memasuki tahapan kedua, di mana UMKM di sini lebih kepada mempromosikannya melalui e-commerce ya, digital itu. Jadi tidak lagi namanya UMKM ini dari Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil ini tidak lagi namanya sistem kayak bazar. Kan biasanya kalau dulu itu kan sebelum ada e-commerce itu kita sistemnya bazar UMKM. Nah sekarang melalui digital itu dia punya ada kayak semacam aplikasi tersendiri gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab dari peserta ya, Bu. Ini suara saya terdengar ya, Bu? Kadang terdengar, kadang enggak. Ya, sekarang terdengar ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak RD Insan Ares Prameswara.
Saya Insan Aris dari Lampung. Bagaimana saran dari pemateri terkait aplikasi dan praktiknya para praktisi public relation di bidang pariwisata dalam memajukan objek wisata, menambah kuantitas pengunjung, dan meningkatkan kualitas objek wisatanya di saat transisi pandemi, terlebih di era digitalisasi 4.0, terlebih pada kenyataannya saat ini banyak objek wisata yang belum pulih atau bahkan tutup karena ketidakmampuan PR bersama jajaran direksi dalam mengelola objek wisata. Begitu Bu pertanyaannya. Silakan. Gimana Mbak? Soalnya hilang-hilang. Atau Ibu bisa di ini Bu, dibuka kolom chat itu ada pertanyaan biar lebih jelas ya. Dari Bapak RD Insan Ares Prameswara, pertanyaan yang paling atas Bu. Ya, tunggu Bagaimana? sebentar Mbak ya. Iya. Maaf ya Bu, suara saya. Mungkin koneksi saya yang ini kurang stabil. Suara Mbak Farida jelas kok, Mbak. Oh ya. Oh. Mungkin koneksinya Bu Rosi yang bermasalah. Sinyal iya, saya iya. kali Mbak ya. Oh iya. Oh ini Insan Aris ya. Bagaimana Iya, saran dari pemateri terkait aplikasi dan praktiknya? Oke ya, saya coba ini saya lihat. Ini dari Insan Aris dari Lampung, bagaimana saran dari pemateri terkait aplikasi dan praktiknya para praktisi PR di bidang pariwisata dalam memajukan objek wisata, menambah kuantitas pengunjung, dan meningkatkan kualitas objek wisata di saat transisi pandemi, terlebih di era digitalisasi 4.0, terlebih pada kenyataan saat ini banyak objek wisata yang belum pulih atau bahkan tutup karena ketidakmampuan public relation bersama jajaran direksi dalam mengelola objek wisata. Seperti itu ya Mas Aris ya. Jadi kalau saran saya sebagai pemateri bahwasanya seorang praktisi PR itu dalam memajukan objek wisata itu haruslah gencar dalam mempromosikan ya, apalagi setelah pandemi COVID ini ya. Memang betul banyak sekali yang objek wisata yang belum pulih dalam artian masih banyak tutup. Tapi sekarang sudah perlahan mereka meningkatkan kualitas objek wisatanya adalah melalui e-commerce ya, yaitu melalui digital, iklan digital di website itu, dan juga melalui grup-grup WA juga ada, melalui fanpage ya, ada juga di halaman-halaman Facebook, bahkan ada melalui Instagram. Dari situlah para praktisi PR itu membantu untuk menambah kuantitas pengunjung dan meningkatkan kualitas objek wisata. Seperti itu, Mas Aris. Baik, terima kasih Bu Rosi atas jawabannya. Semoga pertanyaan Mas Aris bisa terjawab dengan jelas ya, Mas Aris. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Pak Zulmiardi. Saya Zulmiardi dari Aceh. Bagaimana saran dari pemateri terkait aplikasi dan praktiknya para praktisi PR di bidang pariwisata, khususnya di Aceh sebagai wisata religi dalam memajukan objek wisata, menambah kuantitas pengunjung, dan meningkatkan kualitas objek wisatanya di saat pasca pandemi dalam rangka peningkatan ekonomi pasca pandemi, terlebih di era digitalisasi 4.0. Ini mirip dengan yang tadi ya. Gitu Bu pertanyaannya. Silahkan dijawab. Ini
Oke ya, saya coba jawab pertanyaannya. Ini hampir sama ya Iya, kayaknya hampir sama ya dengan Bu dengan pertanyaan heeh, Mas Aris tadi. cuman hanya bedanya kalau di Aceh Lokasinya ini ya. lebih fokus ke wisata religi ya. Iya, di wisata religi. Heeh. Kalau untuk wisata religi, mungkin, sekarang ini kan banyak yang seperti apa sih namanya, eee, ini kan bagaimana saran bidang pariwisata khususnya di Aceh sebagai wisata religi. Biasanya ini lebih fokus ke, promosinya ke lembaga pendidikan yang apa sih namanya, yang sifatnya keislaman ya, mungkin, dengan namanya, adanya seperti, eee, wisata apa sih namanya, tur wisata, dari kajian-kajian apa sih namanya, lembaga pendidikan yang berbasis Islam, bisa juga, apa sih namanya, kayak semacam, travel kalau untuk ke internasional kan dia travel umroh ya, itu salah satu wisata religi. Nah, seperti itu, seperti contoh travel wisata gitu, tapi lebih fokusnya ke wisata religi ya yang ada di Aceh, lebih banyak ke apa sih namanya, ya hampir sama dengan yang saya utarakan untuk Mas Aris, cuman dia, objeknya fokusnya ke wisata religi aja. Jadi, eee, lebih banyak harus ke e-commerce juga, dari Instagram juga, tapi yang dimunculkan adalah objeknya, religinya. Kalau yang untuk Mas Insan Aris itu kan lebih ke umumnya ya, wisata umumnya. Itu, karena ini sama, Pak Zulmiari ini sama dengan Mas Aris, sama persis, hanya cuman di copy paste kali ya ini ya. Yang ini wisata religi, yang Mas Aris itu yang umum. Jadi pada dasarnya sama, hanya lebih fokus ke objek wisatanya aja religi. Jadi tetap melalui namanya ada Instagram, buat website, dan topik-topiknya juga dimunculkan objeknya adalah religinya seperti apa, wisata religinya apa aja. Mungkin ada, apa sih namanya, di sana itu maaf ya saya belum pernah berkunjung ke Aceh masalahnya, wisata religi Aceh itu, apa sih yang ada di sana, dan itu dimunculkan di website, lebih dimunculkan di Instagram. Apa sih, apa sih, wisatawan itu kan biasanya mereka, foto, berpose di lingkungan atau di sekitar wisata religi tersebut. Begitu Baik, Mbak Farida ya. baik. Terima kasih Ibu Rosi atas jawabannya. Untuk peserta yang lain boleh jika ingin bertanya bisa langsung ditulis kolom chat atau kalau mau open cam juga silahkan. Monggo. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ini mungkin Ibu Rosi ada closing statement sebelum kita akhiri webinar hari ini. Silakan disampaikan terlebih dahulu. Baik, Ibu Rosi, jika ada pesan-kesan atau closing statement bisa disampaikan sebelum kita akhiri acara hari ini. Apa suara saya terdengar, Ibu Rosi? Hilang-hilang loh Mbak. Iya, ya Bu, ini karena sudah tidak ada pertanyaan, jadi sebelum kita tutup acara ini, silakan Ibu Rosi jika ada pesan-kesan yang akan disampaikan atau closing statement. Halo? Iya Bu? Iya Mbak. Iya. Ini sebelum kita akhiri, jika ada pesan atau kesan kepada peserta yang ingin disampaikan atau closing statement, bisa disampaikan Ibu.
Baik, tidak terdengar ya suara saya. Baik, kalau begitu kita mari kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kita tutup acara ini. Maaf nggak kedengeran Mbak, hilang-hilang. Mungkin sinyalnya di Ibu Rosi ini ya nggak stabil mungkin ya. Baik Bu, kita lanjut foto Halo? bersama saja ya Bu ya. Iya, Oh mari iya, halo? ya, kita foto bersama. Terdengar nggak suara saya Mbak? Ya, terdengar Bu. Terdengar Bu suaranya. Bagaimana Bu? Sekarang sudah terdengar belum suara saya? Ini sekarang terdengar, tadi enggak, nanti hilang Oh lagi. ya, iya. Ini Bu, sebelum saya tutup, ini apakah ada pesan dan kesan atau closing statement yang ingin Ibu sampaikan kepada peserta? Cukup deh Mbak, soalnya Cukup hilang-hilang. nih. Oh iya, baik. Kalau gitu kita foto bersama dulu ya Bu. Bagi peserta bisa open cam, kita foto bersama. Ibu Rosi boleh minta dibantu untuk ini share screen-nya diakhiri untuk biar kelihatan fotonya peserta nanti. Nggak kedengaran ya? Gimana Mbak? Halo? Ya, iya, halo Bu. Kita foto bersama ya Bu ya. Ini Oh tolong iya. share screen-nya, boleh minta tolong di close dulu biar foto Oh iya. betul. Baik, terima kasih Bu. Saya hitung ya untuk foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu peserta dan juga narasumber. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu peserta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Waalaikumsalam Rosi. warahmatullahi wabarakatuh.